Aku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku, Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan yang sangat mengasihi kita, masih memberikan kita kesempatan hidup dan beribadah sampai hari ini, Minggu 28 Maret 2021. Semua hanya karena anugerah Tuhan. Manusia tidak berkuasa menambahkan umurnya 1 detik pun. Semua yang baik itu adalah pemberian dari Tuhan. Kita mengucap syukur seharusnya dengan hidup tanpa hormat dan mengasihi Tuhan. Selamat ulang tahun kepada saudara-saudaraku yang kekasih, yang ditambahkan Tuhan usianya 1 tahun lagi dalam minggu ini.
Saya berdoa supaya saudara sehat, panjang umur, tambah cinta Tuhan, diberkati secara rohani dan jasmani. Apa yang saudara kerjakan itu yang memuliakan Tuhan dan diberkati. Baiklah, mari kita berdoa, mohon urapan Tuhan agar firman Tuhan yang akan kita pelajari hari ini dari Mazmur 40 menjadi rema di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang sangat mengasihi kami, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, 1 minggu lagi Tuhan sudah menolong kami. Tuhan baik dan sabar bagi kami. Ampunilah semua dosa salah kami. Kuduskanlah kami karena kasih dan kuasa-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Dan mampukanlah kami mengampuni orang yang bersalah, yang menyakitkan hati kami, yang merugikan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, supaya hidup kami menjadi hidup yang melakukan firman. Tuhan pakai hidup kami menjadi alat kemuliaan nama Tuhan. Kami tahu hidup kami singkat, kami bisa saja kapan saja meninggal. Kami rindu kedapatan percaya, taat dan setia. Hari ini kami buka hati kami. Kami siap mendengar, belajar dan melakukan firman Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa. Mohon berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku, hari ini kita akan mempelajari Mazmur 40. Baik, kita dengar dari audio kitab bersuara sambil kita buka Alkitab kita dan memperhatikan dengan seksama. Tuhan Yesus memberkati. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Banyaklah yang telah Kau lakukan, ya Tuhan, Allahku. Perbuatan-Mu yang ajaib dan maksud-Mu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian, tetapi Engkau telah membuka telingaku. Korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak Engkau tuntut. Lalu aku berkata, sungguh aku datang.
Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada dalam dadaku. Aku mengabarkan keadilan dalam jemaah yang besar. Bahkan tidak kutahan bibirku. Engkau juga yang tahu, ya Tuhan. Keadilan tidaklah kusembunyikan dalam hatiku. Kesetiaan-Mu dan keselamatan daripada-Mu kubicarakan. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu tidak kudiamkan kepada jemaah yang besar. Engkau, Tuhan, janganlah menahan rahmat-Mu daripadaku. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu kiranya menjaga aku selalu. Sebab malapetaka mengepung aku sampai tidak terbilang banyaknya. Aku telah terkejar oleh kesalahanku, sehingga aku tidak sanggup melihat lebih besar jumlahnya dari rambut di kepalaku, sehingga hatiku menyerah. Berkenanlah kiranya Engkau, ya Tuhan, untuk melepaskan aku. Tuhan, segeralah menolong aku. Biarlah mendapat malu dan tersipu-sipu mereka yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan kena noda mereka yang mengingini kecelakaanku. Biarlah terdiam karena malu mereka yang mengatai aku. Syukur, syukur. Biarlah bergembira dan bersuka cita karena Engkau. Semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripada-Mu tetap berkata, Tuhan itu besar. Aku ini sengsara dan miskin. Tetapi Tuhan memperhatikan aku. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku. Ya Allahku, janganlah berlambat. Saudaraku, Mazmur ini ditulis oleh Daud, mengisahkan bahwa kehidupan itu seperti perjalanan. Diibaratkan demikian. Tidak selalu jalannya lurus, mulus, dan rata, tetapi seringkali juga harus turun dengan curam, berlumpur, rusak, sulit
sama sekali. Suka dan duka, semuanya itu ada di dalam perjalanan kehidupan. Realita hidup adalah penuh dengan pergumulan. Ya. Kita harus siap menghadapi segala keadaan. Daud pertama-tama menggubah syair, nyanyian penuh dengan sukacita, kegembiraan, ya, karena anugerah Tuhan. Ya, terlepas dia dari kesulitan-kesulitan hidup, semua hanya karena kebaikan dan kuasa Tuhan. Saudara baca lagi ya, dari ayat 2 sampai 11. Tapi perhatikan, sesudah itu Daud menggubah tentang ratapan, tentang tangisan, tentang doa permohonan, ya, minta tolong kepada Tuhan, karena dia sadar dia menyesal atas dosa-dosanya yang banyak itu, dan sekarang dia harus menghadapi banyak sekali malapetaka, datangnya bertubi-tubi. Satu belum selesai, 3, 4, 5 lagi datang. Dia sadar hanya Tuhan yang bisa menolong. Perhatikanlah saudara dengan seksama, dalam keadaan senang, Daud percaya kepada kasih dan kuasa Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan. Tetapi dalam keadaan susah, Daud juga tetap percaya hanya Tuhan, hanya kuasa Tuhan, hanya karya Tuhan, hanya kasih Tuhan, hanya pengampunan Tuhan yang memampukan dia menghadapi, melewati, menanggung segala perkara. Karena hanya Tuhan andalan kehidupannya. Daud tetap percaya bahwa kasih kuasa Tuhan itu selalu ada. Tuhan selalu punya cara dan waktu untuk mendengar jeritan seruan doanya. Minta tolong, minta kekuatan baru. Jadi senang ataupun susah, Daud tetap percaya kepada kuasa dan kasih Tuhan. Itu yang kita harus pelajari. Itu yang harus kita contoh. Ya, Daud sungguh-sungguh beriman pada kebesaran, kesetiaan, kebaikan Tuhan. Bahwa hanya Tuhan sumber kehidupannya. Hanya Tuhan yang bisa mengampuni dosanya. Hanya Tuhan yang bisa menolongnya. Hanya Tuhan. Bukan manusia, bukan hartanya, bukan kedudukannya. Dikatakan di ayat 6, saudara perhatikan, tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau, Tuhan. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau, Tuhan. Ungkapan yang sangat tepat. Dari kedalaman hati dan perjalanan hidup, dia dapat menyatakan itu. Bahwa tidak ada yang dapat disejajarkan dengan kasih, kuasa, kesabaran, dan kesetiaan Tuhan. Haleluya. Daud benar-benar paham akan karakter Tuhan. Bahwa Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan selalu dapat diandalkan. Daud mengerti bahwa korban-korban, upacara, ibadah, pelayanan, apapun yang manusia bisa buat untuk Tuhan, jika tanpa komitmen yang sungguh-sungguh untuk hidup taat dan mengasihi Tuhan, di hadapan Tuhan itu nol besar. Itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Jadi
Yang menyenangkan hati Tuhan kalau saya, saudara, kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang sudah menerima anugerah keselamatan itu, kalau kita berkomitmen, senang ataupun susah, kaya ataupun miskin, sehat ataupun sakit, ada masalah, banyak masalah, atau lagi tidak ada masalah, tetap nomor satu, Tuhan Yesus yang terbaik buat jiwa kita. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi. Setiap hari bertambah mau memberi diri melakukan firman Tuhan. Roma 12 ayat 1 mencatat bahwa karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi, kalau kita mau berkenan kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, kita harus hidup setiap hari belajar untuk mempersembahkan hidup, mempersembahkan seluruh kehidupan, cara berpikir, cara bicara, mengelola kehidupan harus sesuai dengan firman Tuhan. Bagaimana caranya? Bagaimana mungkin? Mungkin, sebab firman Tuhan adalah dasar untuk kita hidup. Segala tulisan, maksudnya firman Tuhan, itu mengajar saya dan saudara untuk hidup benar. Sebab itu saya mendorong saudara, ayo baca Alkitab, atau ayo dengarkan pendalaman Alkitab Clearside. Gereja sudah memfasilitasinya itu. Kita hampir selesai dengan kitab Wahyu. Sesudah itu kita akan mulai dari kitab Kejadian. Doakan ya, supaya kami yang mengerjakannya Tuhan berikan kesehatan, hikmat, dan hati yang bergembira. Ya, jadi gunakan kesempatan itu supaya kita dengar, kita baca, kita mengerti, bukan sekedar baca, dan bisa melakukan. Saudara, hidup di zaman akhir ini, pada masa-masa ini, lebih sukar. Manusia dikatakan lebih jahat, tidak peduli Tuhan, tidak peduli orang lain, egois. Kita meninggal bisa tiba-tiba, dan kita akan dimintakan pertanggungan jawab, saudara. Apakah kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus? Apakah kita menaati firman-Nya? Alkitab kan sudah kita pelajari di Yohanes 3 ayat 36. Kalau kita percaya tapi kita tidak taat, murka Allah tetap. Sebab itu saudaraku yang kekasih, Tuhan masih memberi kesempatan kita hidup. Marilah kita berusaha sungguh-sungguh untuk hidup menyenangkan hati Tuhan. Sebab surga di tempat yang dimana Tuhan ada, tempat yang penuh sukacita dan damai itu, tidak ada sakit lagi, tidak ada air mata, itu tersedia hanya bagi orang-orang yang percaya dan menaati firman Tuhan. Amin. Mari seluruh kehidupan kita jalani sesuai dengan firman Tuhan. Teguh, kuat di dalam Tuhan. Kuat di dalam Tuhan. Bukan kita jalani hidup ini semau kita. Tidak. Sehingga kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Karena patokan kita, panduan hidup kita adalah firman Tuhan. Saudara, Yohanes 8 ayat 31b dan 32, Yohanes 8 ayat 31b dan 32 mengajarkan, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan
kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran akan memerdekakan kamu. Kalau firman Tuhan itu menguasai hidup kita, kita tidak dijajah lagi. Oleh apa? Oleh kebodohan, oleh tipu muslihat iblis. Sebab kita tahu apa yang firman Tuhan katakan mengenai hidup kita. Ya, saudara-saudara, kita tidak lagi hidup bergantung perasaan kita. Perasaan kita bisa up and down. Tetapi kita hidup berpadana, berpatokan dengan firman Tuhan. Sebab Tuhan tidak pernah berdusta dan tidak melalaikan firman. Sekarang ini banyak orang putus asa. Karena apa? Hidup dengan pikiran. Hidup dengan perasaannya. Pikiran kita terbatas, perasaan kita bisa salah. Tetapi firman Tuhan, ya dan amin. Saudaraku, sekarang ini, pada masa pandemi ini, banyak orang hidup putus asa. Hidup kacau. Karena apa? Karena mengalami keadaan-keadaan yang di luar ekspektasi. Mengalami guncangan di dalam semua dimensi kehidupan. Mengapa begitu? Karena selama ini hanya mengandalkan kekuatan, pikiran, kekayaan, koneksi, dan sebagainya. Bukan mengandalkan Tuhan. Inilah saatnya di mana banyak orang digoncangkan. Termasuk orang yang mengaku orang Kristen. Kehidupan keluarga digoncangkan, kehidupan pribadi digoncangkan, kehidupan usaha, kehidupan banyak orang di dalam semua hal digoncangkan. Sebab itu mari kita sungguh-sungguh berpegang pada firman Tuhan. Firman Tuhan itu benar, ya dan amin. Tuhan tahu, Tuhan mengerti, Tuhan peduli. Selama saya dan saudara masih diberi hidup, berarti Tuhan masih punya rencana yang baik. Melalui orang-orang yang mau hidup berkenan kepadanya. Yang setiap hari mau firman Tuhan lah penguasa dalam kehidupannya. Yang mau mengasihi Tuhan. Alkitab katakan Tuhan turut bekerja di dalam segala hal, senang maupun susah, untuk mendatangkan kebaikan. Itu tidak untuk semua orang. Hanya bagi orang-orang yang mau hidup berdasarkan firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, marilah kita mempersembahkan hidup kita ini. Kesempatan hidup ini anugerah Tuhan. Manusia tidak bisa membeli dengan uang hidup. Kalau Tuhan katakan selesai, ya selesai. Jadi kalau Tuhan masih kasih saya dan saudara hidup, mari kita sungguh-sungguh menyenangkan Tuhan. Mempersembahkan tubuh kita, hidup kita, seluruh kehidupan kita. Menyenangkan hati Tuhan. Hidup sesuai firman Tuhan. Hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita jauhi hal-hal yang menyakitkan hati Tuhan. Dosa, ya, kebebalan. Mari kita sensitif dengan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Mari kita lakukan. Mari kita minta Allah Roh Kudus memampukan kita untuk hidup menyenangkan Tuhan setiap hari. Dan menjadi berkat buat sesama kita. Mulailah dari dalam keluarga kita. Salinglah menjadi berkat dalam keluarga. Jangan nanti kita menyesal kalau waktunya sudah selesai. Marilah kita menjadi berkat untuk komunitas kita. Bisa melalui segala macam cara dan media. Mari saksikan tentang kasih dan kuasa Tuhan. Sebab untuk itulah Tuhan masih memberi saya dan saudara hidup. Untuk bekerja, melayani Tuhan. Hidup untuk kemuliaan Tuhan. Jadi berkat buat banyak orang. Agar orang-orang boleh mengenal Kristus. Lari dalam hidup saya dan saudara. Mari kita muliakan Tuhan. Jangan kita hidup mempermalukan, menyedihkan hati Tuhan. Amin. Saudara-saudaraku,
Di dalam Filipi 2 ayat 5 dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, berarti berkomunitas, bermasyarakat, di dalam keluarga. Hendaklah hidupmu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Yesus Kristus. Pikiran apa? Pikiran Kristus. Pikiran yang baik, pikiran yang benar, pikiran yang penuh kasih. Buah roh itulah yang ada di dalam pikiran Kristus. Galatia 5, saudara baca lagi. Mari kita mendisiplin diri, menguasai diri, berdoa supaya tambah hari, tambah minggu, tambah bulan, tambah tahun. Kalau kita masih diberikan Tuhan kesempatan hidup, mari kita menghasilkan buah Roh Kudus dan jiwa-jiwa. Saudaraku, saya menghimbau sungguh, setialah saudara berdoa, sebab doa adalah kekuatan kita. Doa membuat kita terhubung, terkoneksi dengan Tuhan, sumber kekuatan kita. Kalau kita kurang berdoa, kita tidak berjaga-jaga, kita jatuh. Siapapun kita. Sebab hanya Tuhan yang bisa memberi kita kuat untuk tetap bisa hidup benar. Ya, berdoa sungguh-sungguh. Alkitab mengajarkan, tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga 1 jam saja? Mari saudara, inilah waktunya di mana kita mencari, menyembah Tuhan. Tidak usah minta apapun, menyembah Tuhan. Tuhan mengerti apa yang kita perlukan. Sembah Tuhan, agungkan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, baca firman Tuhan, dengarkan firman Tuhan tiap hari. Merenungkan berarti mengerti apa maksudnya. Jadi tidak lewat begitu saja. Dan melakukan supaya hidup kita berbahagia. Artinya di dunia ini ditolong sama Tuhan. Masalah boleh saja datang bertubi-tubi, tetapi hati kita tetap percaya. Hidupku hanya karena kasih karunia Tuhan. Lepas kasih karunia Tuhan, kita tidak menjadi putus asa, kita tidak menyerah, kita menjadi orang-orang yang efektif hidup mempermuliakan Tuhan. Saudaraku yang kekasih, carilah teman-teman, komunitas yang sungguh-sungguh memiliki tujuan hidup yang sama, yaitu hidup yang memuliakan Tuhan. Ya, jangan berteman dengan orang-orang yang hidup sembarang. Kalau kita harus berteman, ada tujuannya, itu untuk menjadi saksi Kristus. Ya, bersahabat dengan orang-orang yang sungguh-sungguh punya tujuan yang sama, yaitu memuliakan Tuhan. Jadi kalau kita cerita sama dia, dia tahu apa yang firman Tuhan katakan. Tetapi kalau pertemanan kita salah, pergaulan kita salah, kita curhat, dia akan kasih solusi yang tidak sesuai firman Tuhan. Sebab itu saudara, biarlah kita setia, kuat di dalam Tuhan. Ya, mari kita melakukan yang terbaik yang kita bisa. Hidup ini singkat, meninggal bisa tiba-tiba. Pakailah kesempatan untuk hidup memuliakan Tuhan. Senang ataupun susah, kaya ataupun miskin. Tetap percaya Tuhan mengasihi kita, Tuhan baik, Tuhan selalu baik, rencananya ajaib bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mau mendedikasikan hidup bagi kemuliaan Tuhan. Kiranya saya dan saudara adalah orang-orang itu. Amin. Kau takut
usah kau bimbang. Yesus peliharamu, tak usah kau susah. Roh Kudus hiburmu, tak usah kau cemas. Dia memberkatimu. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Tak usah kau takut, Allah menjagamu. Tak usah kau bimbang, Yesus peliharamu. Tak usah kau susah. Roh Kudus hiburmu, tak usah kau cemas. Dia memberkatimu. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah,
Bapa, terima kasih untuk kesempatan mempelajari firman Tuhan dari Mazmur 40. Mampukan kami mengerti dan melakukan dalam hidup kami. Biarlah seluruh jemaat Tuhan mengalami kebangunan rohani. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, tolonglah teman-teman kami, saudara kami yang sakit, yang menderita, yang lemah imannya, yang mempunyai pergumulan kehidupan, kerinduan yang sesuai dengan firman. Bapa, ampunilah kami, kuduskanlah kami, layakkanlah kami menerima pertolongan dan mujizat. Kami tahu itu semua anugerah Tuhan. Permuliakanlah dirimu Tuhan, supaya saudara-saudara kami yang sungguh-sungguh merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosanya, mau hidup tambah mengasihi Tuhan, dan sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Tuhan, nyatakanlah mujizat, permuliakanlah Tuhan, supaya saudara-saudara kami kuat tambah kuat di dalam Tuhan. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, minggu depan kami mau memperingati dan merayakan hari-hari yang luar biasa. Kamis malam Getsemani, Jumat Agung, dan Paskah kebangkitan-Mu ya Yesus Kristus. Tolong kami dalam persiapannya. Berkati setiap orang yang mempersiapkan pelayanannya dengan sukacita, kesehatan, kegembiraan, dan damai sejahtera. Supaya ibadah pelayanan kami ini menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat buat kami semua. Bapa, kami mohon berkat Tuhan, urapan yang baru, pertobatan, pemulihan kehidupan, hujan keselamatan, kami mohon dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami juga mohon berkat Tuhan untuk negeri kami, Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke, dari Rote sampai Miangas. Kami juga mohon lawatan Tuhan untuk para pemimpin kami, supaya negeri kami, bangsa kami, pemimpin kami hormat kepada Tuhan, takut melakukan yang jahat dan berdosa, dapat anugerah keselamatan. Kami mohon hikmat untuk para pemimpin kami, sehingga negeri kami sejahtera. Bapa, kami mohon berkat Tuhan untuk proses vaksinisasi COVID-19. Tuhan buka jalan supaya bisa dapat berjalan dengan maksimal, sehingga pandemi ini bisa dapat ditanggulangi dan kami dapat kembali hidup dengan normal. Kami rindu untuk bisa beribadah dengan leluasa. Kami rindu untuk dapat berinteraksi dengan leluasa. Kami mohon Tuhan, supaya Tuhan memberkati, sehingga bangsa kami mengerti dan tunduk kepada pemerintah yang mengatur untuk kebaikan kami. Bapa, kami menyerahkan semua pergumulan hidup kami di dalam tangan kasih setia Tuhan. Kepada Tuhan kami percaya, dan kami menyerahkan hidup kami untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kami hidup, biar kami hidup untuk memuliakan Tuhan. Dan kalau kami selesai hidup, kami meninggal, biarlah kami semua kedapatan percaya, taat, setia, maksimal sesuai rencana Tuhan. Apapun yang kami kerjakan minggu ini, mohon berkat Tuhan. Mari angkat tanganmu saudara. Terimalah berkat Tuhan. Kita imani dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menolongmu, memberkatimu saudara. Tuhan melindungimu, menyinari engkau dengan kasih setia. Dan damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala situasi dan kondisi menguasai roh, jiwa, dan tubuhmu.
Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, mari kita berdoa. Amin. Tuhan memberkati ya saudara. Tuhan menolong kita minggu ini. Hari Kamis nanti ada ibadah spesial Kamis malam Getsemani akan ditayangkan jam 4 sore. Demikian juga Jumat Agung akan ditayangkan jam 4 sore. Saudara persiapkan, kita mau perjamuan. Saudara boleh persiapkan air atau Fanta merah, begitu terserah. Itu simbol tentang darah Kristus. Roti atau biskuit itu melambangkan tubuh Kristus. Saudara persiapkan hati ya. Dan Paskah akan ditayangkan jam 6 pagi. Tuhan memberkati kita semua. Semangat!